channel YouTube aku ya Bunda. Perkenalkan, nama aku Cut Sri Wulandari. Aku ibu 2 anak, yang satu bayi dan satu balita. Oke, hari ini aku mau ajak Bunda untuk food preparation untuk aku selama seminggu. Nah, karena kebetulan aku baru belanja mingguan. Oke, selamat nonton ya Bunda ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke Bunda, untuk pertama-tama kita harus pisahin dulu ya, yang mana itu protein hewani sama sayur-sayuran dan bumbu-bumbunya. Nah, aku biasanya selalu duluankan itu protein hewani. Karena apa? Karena kan dia nggak tahan lama ya Bunda di luar, jadi bisa kita masukin kulkas setelah dibersihin. Oke, ini pertama kalinya aku bersihin hati ampela ya Bun. Karena biasanya selama ini itu suamiku yang bersihin, aku nggak tahu cara bersihinnya. Nah, ini aku baru belajar. Ini juga masih diajarin sih sebenarnya. Dan ternyata tuh dia harus dibersihin juga ya Bun ya dari kotoran. Dan aku sama ini nggak tahu. Tuh kan, masih dibantuin sama suami. Gak apa-apa ya Bun. Bunda-bunda gimana? Biasanya bersihin sendiri atau dibantu juga nih sama di pasar, mana tahu. Oh ya Bun, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya buat Bunda yang udah subscribe dan udah nonton video aku. Kalau berkenan jangan lupa di sharing juga ya Bun. Semoga Bunda yang nonton dan untuk semua yang nonton sehat selalu, bahagia, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Oh ya Bun, sebelum belanja mingguan biasanya aku itu udah catat dulu apa yang harus dibelanjain. Dan biasanya juga aku sudah buat meal plan-nya ya Bun ya, untuk 1 minggu ke depan, biar nanti di pasar itu nggak kalap ya Bun, nggak bingung juga mau belanja apa gitu. Oke, ini aku ada beli ikan patin, ada hati ampela. Hatinya itu buat bayi sih, kemudian ampelanya bisa kita makan. Terus ada ikan laut, ada udang. Nah, ini udah aku catat semua ya menu apa yang harus dimasak ya Bun ya. Untuk bunda-bunda yang masih baru belajar atau baru nikah misalnya, ini bisa dicontoh banget ya Bun ya buat mengatur keuangan. Karena kalau bukan kita yang ngatur, siapa lagi yang mau ngatur? Oke, biasanya aku setelah dibersihin itu aku kasih jeruk nipis yang tadi ya. Terus sebentar aja sih, cuma 5 menit, kemudian dicuci lagi, dimasukkan ke tempatnya biar rapi. Nah, kalau udah rapi nanti kita enak nyusunnya di kulkas. Kemudian biasanya aku juga baginya satu tempat itu untuk 1 kali masak, jadi tidak merusak ikan. Misalnya udah kita keluarkan nih dari kulkas, udah suhu ruang gitu kan, tapi ternyata berlebih, terus kita masukin kulkas lagi, jadinya kan agak kurang seger ya Bun ya. Jadi dibiasain kita bagi porsinya itu menjadi 1 kali masak aja. Ditentuin aja satu rumah itu ada berapa, kira-kira kita habis berapa untuk 1 hari gitu. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, aku beli hati itu sebenarnya buat bayi ya Bun ya, buat anakku yang masih bayi. Itu aku pisah-pisahin, satu hati itu 1 plastik. Nah, biar apa? Karena biasanya 1 kali masak itu aku pakai 1 hati. Nah, tapi bukan cuman hati aja ya Bun ya aku masak. Biasanya itu aku campur dengan protein lain. Kenapa harus pakai hati? Karena anak bayi itu sangat rentan sama defisiensi zat besi. Makanya sebisa mungkin kita berikan hati ayam agar zat besinya tercukupi. Karena dari ASI aja itu sebenarnya masih sangat kurang ya Bun ya zat besinya. Oke, kalau ampelanya itu biasanya aku buat sambal, karena kan sayang tuh kalau dibuang ya Bun ya. Ini dicampur kentang juga enak sih sambalnya. Nah, untuk udang itu aku lepas kulitnya semua.
Karena apa? Kulitnya itu biasanya aku buat jadi kaldu udang untuk tambahan MPASI. Nah, udangnya itu nanti bisa dibuat buat makanan anakku yang balita dan juga anak yang bayi itu di blender atau di chopper bundnya. Oke, ini kita udah selesai nyusunnya. Tinggal dimasukin ke kulkas aja sih bun, biar kita duluan kan deh yang ini biar gak busuk ya bun ya di luar. Oke, kebiasaannya itu setelah menyusun protein itu semua yang aku pakai tadi ini aku cuci bun ya. Kenapa? Biar bersih aja, terus gak berserak di atas tempat cuci piring, karena nantinya juga tempat ini mau aku pakai untuk bersihin sayur dan lain-lain. Nah, ini dia kulit udang yang udah aku bersihin tadi ya bun ya. Aku masukin ke dalam tempat. Nah, ini nantinya akan aku buat kaldu untuk MPASI. Nah, ini wangi banget ya bun ya kalau kita bikin kaldu. Pasti bunda udah pernah bikin sih. Oke, setelah kita bersihkan protein tadi, kita rapiin lagi ya bun ya tempat cuci piringnya. Aku biasanya susun bumbu yang lain tuh di sini juga gitu. Maklum ya bun ya, dapurnya dapur senggol. Kita lanjut ya bun ya buat bersihin sayuran. Ini aku udah beli beberapa daun yang biasanya dipakai buat menggulai. Nah, itu aku ada beli daun jeruk, ada daun salam sama daun kunyit ya bun ya. Nah, ini supaya dia tahan lama biasanya tuh aku pisahin dan dialasin pakai tisu. Supaya apa? Supaya air yang ada di daun itu bisa turun ke tisu ya bun ya, jadi dia bisa tahan lama di dalam kulkas. Ini penting banget bunda, karena kan nggak mungkin ya setiap kita mau bikin gulai itu kita harus cari lagi ke warung atau ke pasar gitu kan, rasanya nggak mungkin gitu, apalagi buat aku yang biasanya masaknya pagi-pagi gitu. Nah, kalau untuk daun salam itu aku pisah-pisahin bun, biasanya daunnya itu dicopotin gitu dari batangnya. Kok batang sih, ranting ya, apa sih ini? Biar apa ya, biar cukup aja ya bunda di tempatnya. Kalau pakai rantingnya kan nggak cukup ya tempatnya. Ini sangat benar-benar berguna. Kemudian itu biasanya yang dibersihin lagi itu ada bawang pre sama seledri. Nah, ini wajib ada di belanja mingguan. Karena apa? Karena ini bisa dipakai buat masak macam-macam. Bisa buat untuk sarapan, terus kita kalau mau ngesop juga kan pakai ini. Biar dia awet tahan lama, aku biasanya gini bun, aku potong akarnya, terus kita potong-potong juga daun bawangnya dan seledrinya juga dirapiin. Nah, ini sebenarnya terserah bunda sih mau dicuci apa enggak. Kalau dicuci ini harus dikeringin dulu baru kita masukin ke tempatnya ya bun ya. Jangan lupa juga di bawahnya dikasih tisu. Nah, ini aku ada beli kol, ada wortel, ada kacang panjang. Kacang panjangnya diikat aja biar muat ya bun ya di tempat sayur di kulkas. Kemudian itu aku ada beli cabai rawit. Cabai rawit ya bun ya, biar pedes. Untuk cabai rawit yang udah dibersihin dari batang, ini kebetulan belinya yang udah nggak pakai batangnya lagi ya bun ya. Ini dimasukin ke dalam wadah, bawahnya itu dikasih alas tisu biar dia lebih tahan lama di dalam kulkas, karena biasanya kalau dia basah itu cepat busuk ya bun ya cabenya. Terus yang pasti nggak pernah ketinggalan juga di belanja mingguan itu adalah cabai keriting, cabai merah. Biasanya kita bilangnya cabai merah sih bun. Nah, ini juga dimasukin ke dalam wadahnya. Jangan lupa juga di bawahnya itu dikasih alas tisu atau boleh serbet ya bun ya, biar cabenya itu awet dan gak busuk di dalam kulkas. Oh ya bun, kalau aku biasanya cabai
yang sudah dibersihkan ini aku bedain tempatnya ya bun ya, antara cabai merah keriting atau cabai rawit, atau mungkin ada rawit setan juga, tapi kebetulan aku kali ini nggak beli. Karena apa bun? Karena biar mudahin kita waktu kita masak. Oke, untuk sayuran hijaunya ini biasanya aku udah potong-potongin ya bun ya, udah dipotongin nanti dimasukin ke dalam tempat, tapi aku nggak sempat videoin sih pas lagi moto. Oke, ini kita susun dulu proteinnya di freezer. Biar apa bun? Ini biar rapi aja, terus nanti waktu masak itu lebih mudah. Pokoknya bener-bener sangat terbantu food preparation ini ya bun ya. Bunda-bunda yang belum terbiasa coba deh dibiasain, karena nanti pasti bunda ngerasa oh ternyata lebih enak ya kalau mau masak udah rapi gitu. Jadi buat good mood juga sih buat ibu-ibu apalagi pagi-pagi. Nah udah selesai susunya ya bun ya, lanjut. Biasanya udah habis nyusun-nyusun belanjaan gitu langsung masak. Kenapa? Karena sudah mau mendekati siang. Nah hari ini aku mau masak sambal ayam cabai merah sama tahu. Tahunya itu sebelum digoreng biasanya sih aku pisahin, aku apa ya namanya ya, disaring dulu biar pasti goreng tuh airnya berkurang gitu bun, kering tahunya gitu, lebih enak. Oke, ini untuk cabenya aku nggak giling ya bun ya, nggak giling pakai batu, maksudnya aku pakai chopper aja biar cepet. Oh ya, kalau aku itu tipe masak cabai merah yang nggak pakai tomat ya bun, karena aku emang suka pedas dan rasanya kalau pakai tomat itu ada rasa asam-asamnya gitu, kurang suka aja. Oh ya bun, ini selain masak buat aku sama suami, ini aku juga masak buat anakku yang balita. Nah karena dia belum bisa makan cabai yang agak pedas ya bun ya, paling dia tuh sedikit-sedikit sih bisa makan cabai, cuman kalau untuk sambal cabai merah gini kayaknya belum bisa, belum sanggup. Karena umurnya juga masih 3 tahun. Untuk ayam yang mau digoreng untuk di cabai merah, biasanya itu aku cuman marinasi pakai garam halus dan lada ya bun ya. Nah kalau ini buat anakku itu pakai ayam mau masak ayam tepung. Nah ini biasanya aku udah rendam tepungnya dulu supaya dia lebih berasa sampai ke dalam ayamnya. Kalau misalnya cuma pakai luarnya aja dan tidak dimarinasi itu biasanya rasanya tuh dalamnya tuh agak hambar ya bun ya. Anak-anak juga jadi kurang suka gitu. Tahu yang udah kita saring tadi kita goreng dulu ya bun ya. Nah kalau misalnya sudah disaring, ini tahunya lebih enak gorengnya bun, dia lebih kering gitu, terus lebih mudah juga dibalik. Terus pas kita goreng itu dia nggak loncat-loncat airnya ya bun ya. Sembari kita goreng yang tadi, ini ayam tepungnya udah bisa digoreng buat anak, jadi biar lebih cepat aja gitu masaknya. Aku pakai 2 tungku maksudnya. Nah karena tahunya tadi udah matang, ini kita lanjut lagi goreng ayamnya. Setelah ayamnya semua selesai digoreng, langsung aja kita masak cabenya ya bun ya. Ini biasanya aku tunggu agak kering biar dia lebih tahan lama. Nah tambahannya itu biasanya aku pakai garam halus dan kaldu jamur, terserah sih bunda biasanya pakai kaldu apa gitu. Kalau ada juga sih yang masak cuma pakai garam sama gula halus aja sedikit ya, cuman aku nggak pakai gula sih. Kalau udah matang tinggal kita campur-campur, terus kita plating. Ya plating. Masukin ke mangkuk maksudnya. Nah yang buat anak ini dipisahin lumayan banyak, karena dia kalau makan pakai ayam tepung anakku bisa banyak habis nasinya bun, alhamdulillah. Nah untuk si sulung anakku ini kalau makan, kalau ada bundanya mintanya tuh disuap, tapi nggak apa-apa ya bun ya, karena dia kalau disuap makannya habis. Sampai di sini dulu video aku ya bun ya. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah nonton.
Semoga diberikan selalu kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.